Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur ini. Di sini saya siapkan 300 gram tepung terigu dan kemudian saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir yang sudah dihaluskan, dan kemudian saya tambahkan sejumput garam dan diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh vermipan dan kemudian saya aduk kembali sampai semua tercampur merata. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur. Di sini saya akan membuat roti isi keju. Diaduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja, tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Diaduk-aduk semua sampai benar-benar tercampur merata dengan maksimal, dan kemudian saya tambahkan 1 sendok makan margarin atau mentega. Kemudian diaduk-aduk kembali sampai semua tercampur merata. Ditekan-tekan ya teman-teman, menggunakan spatula atau menggunakan tangan juga boleh ya teman-teman. Dan kemudian saya tambahkan 100 ml susu cair. Kemudian dimasukkan ke dalam tepung sedikit demi sedikit. Caranya sangat mudah dan simpel banget teman-teman. Terus diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Dan kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan. Dan tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman, dan sudah dilap kering. Diremas-remas. Pelan-pelan diuleni sampai terbentuk menjadi adonan ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung di channel ini, dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan kemudian saya tambahkan air 50 ml ya teman-teman. Tadi dari bekas susu cairnya ditambahin air biasa 50 ml ya teman-teman. Ditambahkan sedikit demi sedikit supaya tidak terlalu lembek. Terus diuleni sampai benar-benar kalis dan benar-benar elastis ya teman-teman. Ini sudah tercampur merata. Kemudian saya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan minyak sayur. Kemudian diuleni kembali sampai semua bahan tercampur merata dan adonan benar-benar tercampur merata dan kalis dan elastis ya teman-teman, sampai tidak lengket di tangan. Nah seperti ini teman-teman, caranya sangat mudah dan simpel banget. Ini adonannya sudah jadi, kelihatan banget teman-teman adonannya elastis. Dan kemudian ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap. Dan setelah ditutup, ini akan saya istirahatkan
kurang lebih 30 menit ya teman-teman, didiamkan sampai adonannya mengembang 3 kali lipat. Dan setelah 30 menit ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang. Kemudian saya buka plastik tutupnya dan kemudian ditekan-tekan, dibuang udara yang terperangkap di dalam adonan ya teman-teman. Dan kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini saya siapkan keju mozzarella batang. Ini saya buka. Dan kemudian ini akan saya potong-potong ya teman-teman, untuk buat isian rotinya. Kemudian ini saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Kejunya lembut banget teman-teman. Dan kemudian ini akan saya potong kembali menjadi beberapa bagian. Ini untuk isian rotinya ya teman-teman. Kemudian ini yang akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya ambil adonan sebesar bola pingpong. Kemudian saya isi dengan keju mozzarella yang sudah saya potong-potong. Dibulatkan dan saya tata di atas loyang yang sudah saya alasi dengan kertas roti. Ini dilakukan sampai semua bahan selesai ya teman-teman. Ditata dengan rapi seperti ini. Jadi bentuknya nanti seperti roti sobek ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini dia teman-teman hasilnya, semua roti yang sudah saya bulat-bulatkan. Dan kemudian ini akan saya istirahatkan kembali kurang lebih 5 menit ya teman-teman, supaya mengembang kembali. Dan ini akan saya tutup lagi dengan plastik wrap. Jadi prosesnya agak lama ya teman-teman untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah ini dia teman-teman, kemudian saya istirahatkan kembali. Sambil menunggu 5 menit, di sini saya siapkan wajan seperti biasanya dan saya tata tungku untuk memanggang rotinya. Oven saya seperti ini, kemudian ini saya tutup menunggu ovennya panas. Dan setelah 5 menit, ovennya sudah siap kita pakai ya teman-teman. Ini rotinya saya buka, plastiknya ini rotinya sudah mengembang kembali. Besar-besar ya teman-teman. Dan kemudian ini akan saya olesi susu cair ya teman-teman, supaya tidak kering di permukaan rotinya. Ini saya olesi dengan susu cair. Sedikit saja ya teman-teman, jangan terlalu basah. Dan kemudian ini akan saya taburi wijen. Secukupnya ya teman-teman, jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Jadi fungsinya diolesi dengan susu cair tadi supaya wijennya lengket ya teman-teman. Dan kemudian ini ovennya sudah panas. Kemudian saya buka dan saya panggang teman-teman rotinya.
Kemudian saya tutup dan saya panggang kurang lebih 20 menit ya teman-teman dengan api kecil. Dan setelah 20 menit ini dia teman-teman sudah mulai menguning. Cantik banget. Kemudian ini akan saya olesi kuning telur ya teman-teman. Pelan-pelan, jangan ditekan ya teman-teman supaya tidak kempes. Diolesi perlahan. Hasilnya cantik banget, besar-besar ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, roti sobek isi kejunya sudah jadi. Dan setelah merata, kemudian ini akan saya panggang kembali kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Nah ini sudah merata. Kemudian saya tutup dan dipanggang kembali 5 menit ya teman-teman. Disesuaikan dengan api kompor masing-masing. Dan setelah 5 menit, nah ini dia teman-teman, rotinya sudah matang teman-teman. Kemudian ini saya matikan api kompor dan rotinya saya angkat ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, dalam keadaan panas, kemudian ditaburi dengan gula pasir yang sudah dihaluskan ya teman-teman. Ini opsional ya teman-teman, boleh menggunakan, boleh tidak, disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini saya akan mencoba mencicipinya. Wah masih panas teman-teman. Lihat nih teman-teman. Wah, kejunya leleh teman-teman. Wow. Ya teman-teman, kejunya leleh banget. Ya teman-teman tuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep teman-teman. Manisnya pas, gurih, lembut. Kejunya juga leleh. Kejunya tidak asin teman-teman, recommended banget, wajib coba ya teman-teman. Ini cocok banget buat cemilan di rumah atau bisa buat ide jualan ya teman-teman. Bisa juga ini buat arisan ibu-ibu di rumah ya. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.